Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Seperti kejadian sebelumnya, sang Raja Iblis pun meminta sesuatu kepada Lord Arut. Dan permintaan itu adalah meminta bantuan di garis depan. Karena saat itu di sana ada hero yang asli yang lagi bertarung di pasukan pertama. Dan karena itulah, Komandan Iblis pertama Zaikar bahkan agak kesulitan. Dan di sini Raja Iblis pun kembali berkata pada Arut, seperti yang udah kita ketahui, hero dan demon tidak bisa berdamai. Mendengar itu, Arut pun berkata di dalam hati, jika hero yang muncul di garis depan itu bukanlah bidak yang ingin dibuang oleh Emperor, mereka pasti akan kesulitan mengalahkan Empire jika begitu. Karena udah pasti itu adalah rencana yang matang. Dan di sini, sang Raja Iblis pun kembali berkata, aku menyerahkan tugas ini padamu karena aku tahu kau juga penasaran dengan tujuan sebenarnya dari Emperor untuk mengirim orang-orang yang mendapat fragmen pada Demon King. Jadi aku akan serahkan misi ini padamu. Arut yang mendengar itu pun tiba-tiba berubah dan seolah Arut itu baru aja tersadar. Arut dari tadi nggak tahu kejadian apa yang udah terjadi. Arut pun berkata di dalam hati, kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Dan setelah itu, Raja Iblis pun berkata pada Arut, kau akan berangkat besok hari, jadi bersiap-siaplah. Arut yang mendengar itu pun jadi panik banget, karena dia bahkan gak tahu mau disuruh kemana. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Arut yang telah bersiap. Arut di sini berkata di dalam hati, sial, aku nggak bisa mengingat apapun. Yang aku ingat cuma sebatas mengikutinya sampai penjara bawah tanah. Saat kesadaranku kembali, aku nggak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa aku sering mengalami hal ini? Dan setiap itu terjadi, aku merasa seperti mau gila. Yang aku ketahui saat ini, penyusup sebelumnya pasti akan mati. Dan Raja Iblis malah menyuruhku pergi ke medan perang. Gak lama setelah itu, datanglah Ed yang menyapa Arut saat itu. Ed pun berkata, Tuan Arut, semua persiapan untuk berangkat telah selesai dilakukan. Arut yang mendengar itu pun langsung bersiap dan memasuki kereta. Melihat itu, Ed pun jadi kebingungan. Tapi di sini Arut berkata di dalam hati, tapi aku memang ingin melihat sendiri wajah dari hero yang baru ini memuaskan rasa penasaranku. Jadi aku penasaran. Ed pun kemudian berkata di dalam hati, meski sudah menaklukkan misi penaklukan monster sebelumnya, aku yakin Lord Arut tidak terpuaskan cuma dengan hal itu. Melihat ekspresi percaya diri dari Arut saat itu, Ed pun kembali berkata di dalam hati, padahal ku dengar situasi saat ini agak berat di garis depan. Tapi jika melihat ekspresi dari Lord Arut yang tersenyum seperti itu, kurasa baginya ini hanyalah hiburan. Gak lama, datanglah Komandan Iblis ke-11 yang bernama Ririnel yang menyapa Arut saat itu. Ririnel pun tersenyum bahagia melihat Arut sambil berkata, saya sangat merindukan dirimu. Arut yang melihat itu pun langsung bertanya, apa yang ingin kau lakukan di sini, Riri? Namun saat Arut mengatakan hal itu, Arut juga berkata di dalam hati, di samping penampilannya yang memang benar-benar imut, dia adalah orang yang memiliki demonic energy terbanyak di bawah Raja Iblis. Aku tak akan tertipu oleh penampilannya. Riri pun kemudian mengeluarkan sesuatu sambil berkata, saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa dirimu akan ke garis depan. Jadi saya ingin memberikan kalung ini padamu. Arut yang melihat kalung itu pun jadi kebingungan dan bertanya-tanya di dalam hatinya,
kenapa Riri malah memberikannya sebuah kalung? Apalagi kalung itu saat itu terlihat sangat mencurigakan. Ketika Arut mau menolak pemberian itu, Riri tiba-tiba berkata bahwa dirinya udah memasukkan spell defensif di dalamnya. Jadi setidaknya itu bisa mencegah Arut dari kematiannya sekali. Riri juga minta maaf sama Arut karena nggak bisa membantu banyak. Arut yang mendengar itu pun langsung berubah pikiran dan langsung mengambil kalung itu sambil berkata, item ini bisa menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku akan menerimanya dan gak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Dan ketika Arut mengambil kalung itu, Arut gak sengaja tanpa sadar mengelus kepala dari Riri. Arut yang melihat itu pun jadi kebingungan tentang apa yang udah dilakukannya. Di sisi lain, Riri saat itu malah kesenangan ngeliat Arut yang mengelus kepalanya. Gak lama, Ed pun membukukan badannya kepada Riri sambil berkata, terima kasih banyak Nona Riri. Saya tahu kalau Lord Arut itu memang sangat kuat, tapi saya masih khawatir karena efek sampingnya. Namun saya kini bisa bernafas lega setelah Anda memberikan kalung itu kepadanya. Riri yang mendengar perkataan Ed itu pun jadi terharu dan berkata, kau terlalu memikirkan Lord Arut sampai segitunya. Kau memang pelayan yang baik. Teruslah melayani Lord Arut dengan setia seperti itu. Aku menyukainya. Ed yang mendengar itu pun sepakat sama perkataan dari Riri dan berkata pada Riri, serahkan saja semuanya kepadanya. Dan di sini Arut pun mulai kesel sama tingkah laku mereka berdua dan Arut pun pergi dari tempat itu sambil berkata, terserahlah, lakukan saja sesuka kalian. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kastil Raja Iblis. Di sini Arut pun berkata di dalam hati tepat di dalam gerbong kereta, efek samping yang aku dapatkan setelah membunuh pahlawan. Biarkan ku perjelas semua ini. Aku tidak mengekang pahlawan, apalagi membunuhnya. Aku juga nggak menyerap ledakan itu. Saat itu, Arut hanyalah rekan dari sang pahlawan. Scene pun kemudian menampilkan flashback masa lalu. Terlihatlah Arut yang melihat orang-orangnya yang tersisa sedikit. Arut pun jadi bingung banget karena semua pasukannya saat ini telah terbantai. Namun saat itu sang hero pun berkata kepada Arut, Tuan Har, tetaplah di sini. Arut yang mendengar itu pun langsung bertanya, apakah kau serius? Karena dengan begitu, sang pahlawan meminta Arut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di sini pahlawan pun kembali berkata bahwa dirinya akan mengakhiri pertempuran ini bersama dengan pasukan Empire. Mendengar itu, Arut pun jadi kaget banget dan berkata, tapi aku juga bisa bertarung. Meskipun saat itu Arut mengatakannya dengan nada yang sangat takut. Namun sang pahlawan saat itu memegang pundak Arut sambil berkata, ini sudah lebih dari cukup. Karena Demon King kali ini adalah yang paling kuat sepanjang sejarah. Tidak ada jaminan untuk keselamatanmu. Kami juga butuh seseorang untuk melaporkan hasil pertempuran ini pada Empire. Dan aku ingin kaulah yang melakukan itu, Tuan Har. Jadi kembalilah dengan selamat. Kau pasti punya sesuatu yang ingin kau lakukan selagi masih hidup. Arut yang mendengar kata-kata itu pun tiba-tiba kaget banget dan berpikir di dalam hatinya, keinginan apa yang dia maksudkan. Sang pahlawan pun kembali berkata, aku tahu kenapa hero veteran sepertimu ikut dalam misi. Itu karena kau butuh pencapaian untuk mewujudkan keinginanmu. Jika kau kembali ke Empire dengan hasil seperti ini, mungkin itu bisa jadi pencapaian yang besar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, karena pencapaian kali ini sangat besar, apa yang akan kau minta pada Emperor? Sebelum Arut menjawab pertanyaan itu, sang pahlawan pun langsung berbalik badan sambil berkata, tapi nggak masalah, aku akan mendengar jawabanmu saat kembali. Jadi tunggulah aku pulang. Dan setelah itu, sang pahlawan dengan prajuritnya pun meninggalkan Arut sendirian untuk menghadapi pasukan dari Raja Iblis.
Harut yang telah menunggu lama itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Sudah berapa lama waktu berlalu? Apakah pertarungan sudah usai? Aku ingin memastikannya. Tapi kakiku yang takut ini nggak mau bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Ayolah kakiku. Setidaknya aku akan melihat hasil pertempuran." Harut pun kemudian mutusin untuk melihat pertempuran itu sambil berkata, "Kalau mereka menang, aku akan membawa mereka kembali. Dan kalau mereka kalah, aku akan kembali melaporkannya. Seharusnya nggak jadi masalah jika aku melihatnya dari jauh." Harut yang melihat itu pun kaget banget karena pertempuran telah berakhir. Pertempuran pun berakhir secara sepihak dan dimenangkan oleh Raja Iblis. Bahkan terlihatlah pasukan dari sang hero yang saat itu udah terbunuh. Namun hero pun saat itu masih berusaha untuk bangkit. Melihat itu, sang Raja Iblis pun berkata, "Apakah ada kata-kata terakhirmu?" Hero pun saat itu tiba-tiba tersenyum dan muncullah cahaya keemasan di tempat itu. Itu adalah cahaya peledakan diri. Harut yang melihat itu pun jadi kaget banget. Harut pun berkata di dalam hati, "Jadi begini akhirnya, aku harus melaporkan hal ini pada Empire." Namun tiba-tiba muncullah salah satu iblis tepat di belakang Harut yang saat itu berkata, "Hei, siapa dirimu?" Ternyata ada satu orang lagi yang bersembunyi di sini. Iblis itu pun kemudian menghantamkan senjata besarnya tepat ke arah Harut. Harut pun saat itu terkejut melihat serangan yang datang ke arahnya itu. Harut yang udah panik itu pun berkata di dalam hati, "Dasar sialan." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.